menurut saya Islam itu agama yang nggak jelas gitu, karena waktu tahun tragedi 2000 ya 2000-an ya kalau nggak salah 911 ya 911 itu kan teroris lah siapa namanya dulu Hambali lah ngebom Bali, dan itu bangga gitu loh ngucapin Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah itulah menurut saya ini agama apa sih gitu kan, nabinya tukang nikah gitu, nabinya tukang nikah, terus agamanya juga ngajarinnya ngebom doang gitu loh. Kok tapi mereka banyak gitu pengikutnya. Sampai suatu satu bapak saya seneng denger kajian dari Mama Dede ya kalau pagi-pagi gitu. Tapi saya masa apa? Terus saya bilang sama bapak saya, ngapain sih itu Pak? Itu tonton saya ngomong gitu kan. Tapi bapak saya nggak boleh begitu kau. Kalau benci tuh jangan terlalu benci-benci banget, nanti jadi apa? Cinta katanya gitu kan. Apaan sih, nggak mungkin lah saya masuk Islam gitu kan. Setelah saya kenal Iqbal itu, jadi dia tuh nggak pernah minum. Saya kan minum ya, saya peminum. Terus saya juga sering-sering dengar musik-musik lah di tempat kerja saya. Nah dia tuh saya ajakin minum nggak mau, rokok nggak mau, nonton nggak mau. Hari-harinya dia tuh penuh dengan ngaji. Soalnya saya bilang tuh, lu hidup lu tuh membosankan banget ya Bal, saya bilang gitu. Akhirnya saya duduk, saya mau nanya sama lu Bal gitu kan. Lu tuh Tuhan lu tuh seperti apa sih, saya pengen tahu. Yang saya tahu ya, Tuhan lu itu kan nggak jelas. Tuhan itu kan zat kan, yang ada di Mekah. Batu hitam itu kan yang kalian sembah, dan itu berhala Bal gitu kan. Bukan Bang, Tuhan itu emang zat, tapi zat yang dia kita nggak pernah tahu ada di mana, tapi kita bisa ngerasain loh seperti apa. Sedangkan Tuhan saya tuh baru harus tahu Yesus itu nyata. Saya bilang, saya tahu wajahnya, saya tahu tempatnya ada di surga, saya berdoa pun ya tahu jelas Tuhan saya seperti apa. Sementara kamu mana Tuhannya? Terus dia bilang, gimana ya Bang ya? Dia juga bingung, agak bingung. Gini aja deh Bal, kita saling doain aja gitu kan. Gue kasihan ngeliat lu, ibadah lu tuh rajin banget, terus sholatnya juga rajin banget. Kenapa lu nggak masuk Kristen aja Bal, yang Tuhannya jelas? Saya bilang, kalau memang Tuhan lu hidup, kita saling doain aja lah Bal. Saya doain lu supaya lu ketemu sama Yesus, dan coba kalau memang Allah lu hidup, Tuhan lu hidup, lu doain gua supaya gua ketemu sama Tuhan lu. Mungkin ya, mungkin wasilah perbincangan kita itu, mungkin waktu menurut si Iqbal tuh ngedoain saya, menurut saya gitu kan. Mungkin Iqbal ngedoain saya, wallahu alam gitu kan. Tapi ya memang pada tanggal 20 Desember ya, setelah kita 2 hari atau 3 hari kita ngobrol itu, saya agak hilaf ya kalau nggak salah gitu kan. Saya mimpi ini menurut ya, karena mungkin saya berpikir juga selama ini kan di Jakarta kan kalau ngelihat orang Islam itu kan sama aja ya. Orang Islam kan juga di teman-teman saya, pergaulan saya kan juga minum juga iya, dia sholat juga jarang gitu kan. Sementara saya nemu figur nih Iqbal ini tuh orang yang beda gitu loh. Dia nggak mau minum, dia nggak mau rokok, nonton yang enggak juga dia nggak mau gitu kan. Punya pacar juga tanya-tanya, dia belum pacaran. Saya tanya juga backgroundnya, lu kamu anak pondok Bal, suka mondok ya, dulu mondok ya? Enggak gitu kan. Bayangin yang nggak pernah mondok tapi punya akhlak yang begitu luar biasa. Mungkin saya tertarik saat itu, waktu itu saya melihat figur Iqbal ini ya. Mungkin dia doain saya, dan pada waktu itu malam saya bermimpi itu, saya duduk nyender di tembok seperti kayak duduk seperti ini ya, saya duduk di tembok. Terus saya lihat itu semuanya gelap dan ada cahaya di ujung sana, silau saya, mata saya silau, lama-lama mendekat. Saya berharap itu Tuhan saya. Saya berharap bahwa itu Tuhan Yesus gitu kan. Karena seumur hidup saya nggak pernah ketemu sama Tuhan Yesus gitu. Saya hanya bisa ya merasakan lah, karena waktu itu pendeta-pendeta kan bilang rasakan bahwa Tuhan itu hadir, rasakan bahwa Tuhan itu hadir gitu kan. Kita bisa nangis itu seperti kayak lagi nangis penyembahan. Kita kan kayak ada, kalau di Islam sholawat ya, kalau waktu di Kristen itu kan kayak penyembahan lah, lagu-lagu pujian. Dan kita bisa nangis saking syahdunya mungkin lagu itu gitu kan. Nah saya berharap dan saya panggil gitu kan, Bapak ini Frans gitu kan, Frans bahagia sekali di sini. Sudah lama Frans ingin ketemu sama Tuhan Yesus gitu kan. Sambil saya nangis itu, sampai saya nangis tuh bahagia sekali. Terus dekat lagi, makin dekat saya makin silau gitu kan. Terus saya tanya untuk kedua kalinya, ya Tuhan Yesus apakah itu engkau gitu kan. Tolong panggil Frans, peluk Frans. Frans merasa sendiri Tuhan saat ini gitu kan. Ya Bapak, aku sayang sekali, saya merindukan saat-saat seperti ini gitu. Akhirnya makin datang saya itu, dan dia panggil nama saya Husein gitu. Husein, mari ikut aku gitu. Nah, terus saya bilang begini itu kan, itu saya ngomong, ya Tuhan ya Bapak, saya bukan Husein, saya Frans gitu. Akhirnya dia panggil 2 kali lagi, Husein mari ikut aku, sambil saya lihat jelas itu lafaz Allah gitu kan. Ya saya nggak tahu, saya dengar waktu itu Ustadz bilang juga mungkin kalau nganggap kita sholat gitu kan, itu persoalan lain. Nah, tapi di mimpi itu saya demi Allah saya lihat itu seperti lafaz Allah gitu kan, lafaz Allah. Terus saya akhirnya terbangun gitu loh, terjaga saking silaunya. Akhirnya saya terjaga kan,
Dan saya ngucapin tuh kata-kata astagfirullahaladzim, saya bilang begitu untuk pertama kali. Itu saya langsung, iya otomatis langsung saya bilang, kok saya ngomong astagfirullahaladzim ya, saya bilang gitu kan. Terus saya berpikir gitu loh, saya ngerenung sesaat, itu benar nggak ya yang saya lihat itu gitu kan, itu benar nggak yang saya tadi mimpiin. Akhirnya saya keluar kamar, saya kan sebelah nama si Iqbal ya, di lantai 2 restoran itu Manado. Saya ketok, bal itu jam 1 malam atau jam setengah 2, saya lupa. Bal, akhirnya dia buka. Apa sih bang, masih pagi-pagi, mengganggu tidur aja katanya. Gua ketemu sama Tuhan lu bal, saya bilang begitu. Apaan sih bang, ngaco ngomongnya, kata dia gitu kan. Bener bal, duduk, saya ceritain gitu kan. Gue bener ketemu sama Tuhan lu, saya ceritain gini. Akhirnya singkat cerita dia bilang, Masya Allah bang, bener nih bang. Iya bal, pokoknya gue gak mau hari ini saya mau disyahadat, saya bilang begitu. Saya mau uji apa yang saya lihat ini gitu kan. Yaudah bang, kita sholat gitu kan. Saya bilang, nanti lah bal, kan sholat subuh masih lama. Saya bilang, enggak, ini namanya sholat tahajud bang. Gak apa-apa, kita belajar sholat aja gitu kan. Meskipun abang belum syahadat, saya ajarin abang gimana sholatnya, abang ikutin aja gitu kan. Ya udah saya wudu, ikutin dia kan, diajarin wudu. Nah tiba-tiba pas sore saya mau syahadat itu hujan. Pokoknya dari jam habis asar lah, hujan besar di Bekasi ini kan, hujan besar. Saya udah mau jam 5 tuh ya, waktu itu mau maghrib, saya gelisah kan. Saya bilang, aduh mana sih nih, namanya orang baru masuk Islam kan ya, lagi cinta-cintanya gitu kan. Aduh saya mau syahadat nih, saya mau bal, gimana nih bal, masih hujan nih bal. Terus Iqbal ngomong gitu kan, Iqbal ngomong, bang, lu kan baru masuk Islam, doanya orang mualaf itu makbul loh bang. Maksudnya, ya gampang dijabah, coba dong minta supaya hujan berhenti sama Allah. Terus saya bilang, maco, tapi saya dalam hati gitu kan, saking saya pengennya syahadat, saya bilang, itu dalam hati, saya bilang, ya Tuhan yang umat Islam, saya bilang, tolonglah diin apa hujannya sebentar aja, kita mau jalan ke masjid, saya mau syahadat nih ya Tuhan yang umat Islam, saya bilang begitu kan. Akhirnya tuh berhenti tuh hujan tuh, langsung tinggal gerimis. Terus Iqbal bilang, Masya Allah, abang doa ya? Kang, iya sih dalam hati saya ngomong gitu kan. Bener lu bang, bener yang lo omongin gitu kan. Udah kita berangkat akhirnya ke masjid kan. Akhirnya pas ke masjid, Pak Ahmad tadinya kan, dikasih nama Ahmad. Tuh saya bilang sama ustadznya, boleh nggak ustadz saya request namanya Muhammad aja gitu kan, karena banyak sekali dosa saya sama Nabi Muhammad, saya benci beliau dulunya kan. Saya bilang beliau tukang kawin lah, pedofil gitu kan. Oh tapi kan sama aja, Ahmad itu juga Muhammad. Enggak, tapi saya maunya Muhammad biar lebih jelas gitu. Akhirnya saya dikasih lah namanya Muhammad Hussein gitu kan. Ya udah akhirnya saya pulang, ketemulah sama pengurus, selamat ya Pak Hussein udah masuk Islam, sekarang udah jadi keluarga gitu. Oh saya mau beliin Pak Hussein baju nih buat sholat gitu kan. Akhirnya ke tukang tadi, baru dia bilang, pilih Pak Hussein, enggak terserah bapak aja yang mana Pak gitu kan. Memang baju itu di antara paling depan sih, dia katanya kan ada beberapa gantungan baju ya. Nah, dia pilih baju yang seperti yang saya mau gitu kan. Saya sampai terharu gitu kan dulu, sampai mau nangis gitu kan. Dia bilang, Pak ini berapa Pak? Pak Hussein suka nggak ini kan gitu kan. Oh alhamdulillah Pak saya suka, itu juga tadi yang saya pengen beli sih Pak. Oh yaudah kalau nggak apa-apa. Terus ditanya harganya kan 200.000 gitu kan, mahal. Dia bilang, aduh jangan Pak, yang itu aja, yang murah aja. Nggak apa-apa, ini ngasih yang saudara muslim harus yang terbaik lah katanya. Udah akhirnya dia beliin baju saya sampai nangis gitu, ya Allah sampai begini. Sebegitu luar biasanya Allah sayang sama umat ya. Tapi saya masih agak ragu di situ ya. Saya masih terusin. Ini kalau saya terusin memang ini cuma kisah saya. Kalau saya terusin sebenarnya banyak sekali pertolongan Allah sampai saya tiba di Wisma Mu'alaf.